Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Bagas Anwari dari SMP Negeri 2 Madang Suku 1, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Oku Timur, dengan fasilitator Bapak Suwarno. Pada video kali ini adalah praktik baik atau coaching terhadap Ibu Dwi Astria Elmiana Saidi dari SMP Negeri 2 Belitang Madang Raya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bagas. Gimana kabarnya Ibu Dwi? Ya, alhamdulillah baik, Pak. Agak sedikit batuk aja. Alhamdulillah sehat walaupun ada sedikit batuk ya Bu ya. Memang cuacanya kemarau ini Bu. Iya Pak, sama. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Ibu meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya walaupun sebentar ya Bu ya. Terima kasih Bapak sudah menyediakan waktunya juga untuk berbincang-bincang dengan saya, sharing dengan saya. Iya Bu. Ibu, kira-kira kita hari ini mau berbincang tentang masalah apa ini Bu? Karena saya lihat kok ada kecemasan sedikit pada raut wajah Ibu. Kira-kira apa yang mau kita omongin Bu hari ini? Iya, ternyata Pak Bagas pandai untuk menebak ini ya, pikiran gitu ya. Cuma menebak-nebak saja Ibu. Iya, betul Pak. Sebenarnya saya ini lagi ada sedikit kegelisahan di sekolah. Iya. Ya, saya itu punya sedikit problem dalam hal komunikasi Pak di sekolah dengan guru senior seperti itu. Jadi kecemasan Ibu itu tentang komunikasi dengan guru senior ya Bu ya? Iya betul Pak. Ya. Terus harapan Ibu nanti Bu untuk berbincang kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu inginkan yang kita bicarakan nanti Bu? Kira-kira seperti apa Ibu? Tujuannya gitu ya Pak ya? Baik. Harapan saya ataupun tujuan saya setelah coaching ini nanti, saya berharap saya bisa menemukan pola komunikasi yang positif, Pak. Pola komunikasi yang baik, terutama kepada guru-guru senior di sekolah saya, seperti itu. Oh iya Ibu. Jadi tujuan Ibu komunikasi yang baik dengan guru senior ya Bu ya? Iya Pak. Tapi Ibu ngomong-ngomong sebelumnya, Ibu apakah sudah pernah melakukan komunikasi yang baik dengan rekan sejawat yang masih istilahnya itu seumuran atau yang sudah senior, itu pernah nggak Bu berkomunikasi baik dengan guru-guru tersebut? Kalau dikatakan pernah itu ya memang pernah ya Pak, namanya kita di sekolah itu kan memang sering berinteraksi, sering berkomunikasi seperti itu. Namun kalau boleh jujur memang saya cenderung lebih sering kepada yang seumuran atau seangkatan, sedangkan kepada yang senior itu momen-momen tertentu saja Pak. Karena saya termasuk junior seperti itu. Benar Bu, kalau seumuran itu bebas Bu, mau kita komunikasi tentang apa saja bebas. Kalau kita berkomunikasi dengan yang lebih senior itu kan agak canggung atau gimana ya Bu ya. Betul, Ya Bu. Pak. Nah, kira-kira Ibu komunikasi yang baik dengan guru senior itu yang seperti apa Ibu menurut Ibu itu? Jadi mungkin saya cerita sedikit ya Pak awal permasalahannya itu ya. Boleh Ibu, silakan. Jadi di sekolah saya ini kan penerapan kurikulum merdeka atau implementasi kurikulum merdekanya ini kan baru berjalan 2 tahun ya Pak, tahun kedua. Dan kebetulan di sekolah saya ini CGP-nya baru saya Pak yang pertama, seperti itu. Luar biasa sekali Ibu. Jadi itu pertama ya Bu ya di sekolah Ibu ya Bu ya.
Ya, masih belajar seperti itu, Pak. Iya. Heeh. Sebenarnya kalau kepala sekolah itu punya harapan, punya apa ya, punya harapan kepada saya untuk mampu berbagi dengan rekan sejawat seperti itu tentang apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Iya. Uh, ya, namun di sini ada kendalanya sedikit, yakni dengan guru-guru senior tadi, Pak. Maksudnya Oh pola iya. komunikasinya seperti itu. Karena kan Hmm. kalau guru senior itu kan kadang-kadang karena punya pengalaman yang lebih banyak dan merasa Hmm. lebih tahu, jadi mau bertanya itu agak agak canggung mungkin ya, atau agak segan, atau bisa dikatakan mungkin agak gengsi mungkin ya bertanya sama anak kecil seperti saya kayak gitu. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali Ibu. Jadi guru pertama sebagai guru penggerak ya Bu ya. Kemudian tujuan Ibu bagus sekali Bu mau berbagi praktik dengan guru-guru yang ada di sekolah Ibu terkait ilmu yang sudah Ibu ambil dari PGP ini kan. Nah, seperti itu. Nah, Ibu dari mengikuti program guru penggerak ini, pernah nggak Ibu itu melakukan praktik baik dengan guru-guru yang ada di sekolahan Ibu? Hmm, dulu pernah Pak 1 kali, Hmm, tapi ketika itu praktik baiknya belum mengarah ke implementasi kurikulum merdeka sepenuhnya seperti itu. Jadi kalau untuk yang betul-betul tentang contoh nih, misalnya yang baru-baru ini kan yang lagi dibutuhkan dalam penerapan kurikulum merdeka itu kan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Nah itu ya, memang belum sempat saya secara apa ya di dalam pertemuan seperti itu dengan guru-guru untuk menyampaikannya memang belum. oh seperti itu. Tapi eh, bisa jadi nanti ini menjadi salah satu cara saya juga nanti Pak. Ada rencana saya juga sebenarnya untuk melakukan eh, pertemuan seperti itu dengan guru-guru. Iya, wah luar biasa sekali Ibu. Ibu pernah melakukan praktik baik ya Bu ya terhadap guru-guru yang ada di sekolahan Ibu. Kemudian Ibu juga mempunyai rencana ke depannya mau praktik baik juga ya Bu ya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Insya Allah Pak. Luar biasa sekali. Boleh nggak saya mau mengetahui waktu Ibu praktik baik dulu dengan guru-guru yang ada di sana, bagaimana Ibu tanggapan terkait praktik baik Ibu, khususnya ini ya, khususnya yang guru-guru senior Bu, kira-kira tanggapannya bagaimana Ibu ketika Ibu melakukan praktik baik itu? Mm-mm. Kalau dulu itu praktik baiknya ya Pak. Kalau dulu itu kan masih tentang eh, pengelolaan e-kinerja ya, tempo hari itu praktik baiknya seperti itu. Kemudian pemanfaatan eh, apa namanya Chromebook dalam sebagai media pembelajaran itu sudah dilaksanakan. Namun karena itu basicnya teknologi ya Pak ya, kedua-duanya kan itu basicnya teknologi dan berhubung guru senior, ya mungkin guru senior Bapak paham kondisinya di sekolah Iya, seperti itu, benar-benar. agak agak sedikit mengeluh lah seperti itu. Iya. Eh, jadi kita kembali lagi ya Bu ya tadi Ibu itu pengennya itu berkomunikasi baik dengan rekan sejawat ataupun guru yang senior terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Ibu, kira-kira kalau situasi atau suasana di sekolah Ibu itu cara berkomunikasinya itu menurut Ibu lebih bagus secara langsung atau secara tidak langsung misalnya eh, melalui sosial media atau gimana Ibu bisa bisa diceritakan Ibu tepatnya Oh itu iya, komunikasi yang bagaimana Ibu? baik. Kalau di sekolah kami ya Pak, sekolah kami ini termasuk yang efektif jika komunikasinya dilaksanakan secara langsung, Pak, kalau menurut saya. Ya, Namun perlu ada catatan khusus, dalam artian ada instruksi khusus dari pimpinan, Pak. Jadi oh, jadi harus ada
misalnya kalau kepala sekolah saya ini kan memang sangat mendukung ya Pak. Nah, Ya, namun untuk menyampaikan dengan rekan-rekan sejawat itu mereka akan lebih menerima jika setelah diinstruksikan oleh kepala sekolah seperti itu. Jadi oh, rencana saya ke depannya nanti iya, itu pengen mengaktifkan kembali Kombel, Pak, iya. komunitas belajar. Oh, Namun ya, namun saya harus komunikasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu seperti itu. Itu rencana saya insya Allah. bagus sekali Ibu. Memang Ibu kalau di dalam instansi itu kalau sudah kepala sekolahnya memerintah, nggak ada yang ini ya Bu ya. Nggak bisa menolak gitu ya. Heeh. Baik Ibu, jadi rencana Ibu terkait komunikasi dengan guru senior, masalah tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu terlebih dahulu ini ya bekerja sama dengan kepala sekolah ya Bu ya. Iya Pak. Itu langkah-langkah yang pertama Ibu akan lakukan. Nah, selanjutnya selain itu Bu, selain bekerja sama dengan kepala sekolah, ada lagi nggak Bu kira-kira cara berkomunikasi yang baik terkait pembelajaran berdiferensiasi itu? Eh, yang pertama betul saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah ya Pak untuk meminta agar kombelnya itu diaktifkan kembali berhubung ini kan sudah mulai tahun ajaran baru. Jadi langkah pertama saya tadi berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian yang kedua mengaktifkan kombel dan nanti di dalam kombel itu nanti saya akan berbagi Pak, berbagi contoh modul ajar atau RPP tentang pembelajaran berdiferensiasi yang hangat-hangat ini barusan kita bahas seperti itu Benar-benar. kepada teman-teman mumpung awal tahun ajaran baru seperti itu Pak itu kemudian mungkin langkah selanjutnya ya saya akan lebih lebih memperbanyak untuk percaya diri ya gitu seperti itu mungkin berkomunikasi dengan yang lebih senior seperti itu. Oh, bagus Ibu. Langkah-langkahnya bagus sekali Ibu. Pertama tadi bekerja sama dengan kepala sekolah, kemudian mengaktifkan kembali ya Bu ya komunitas belajarnya. Iya Pak, sempat vakum karena libur ujian kemarin. Oh iya, Iya, kemudian langkah yang ketiga percaya diri tentunya ya Bu ya. iya Pak, Bagus insya sekali. Allah. Nah, Ibu kira-kira kapan nih yang mau Ibu laksanakan ini terkait rencana-rencana Ibu tadi? Iya, kapan pelaksanaannya ya Pak ya? Iya Bu. Kalau rencana saya, mumpung ini juga masih awal banget tahun ajaran baru dan ini masih musim-musim MPLS ya Pak. Iya Jadi benar insya Ibu. Allah, insya Allah akan saya laksanakan itu dalam pekan ini setelah MPLS. Kemungkinan di hari Sabtunya insya Allah Pak. Hmm, jadi minggu-minggu ini ya Bu ya yang akan Iya, Ibu ini laksanakan terkait rencana-rencana Ibu tadi karena memang benar Ibu yang Ibu sampaikan tadi akhir-akhir ini atau tahun ajaran ini kan baru pertama kali masuk ya Bu ya. iya betul, Masih semangat-semangatnya ya Bu ya. betul Pak. Masih hangat-hangatnya lah gitu kan, masih awal-awal. Nah, Ibu kira-kira eh, siapa saja Bu nanti yang terlibat di sana Ibu selain Ibu dengan kepala sekolah tadi? Baik, kalau menurut saya nanti yang akan terlibat kepala sekolah jelas ya Pak, kepala Iya. sekolah sebagai penanggung jawab utama. Kemudian karena ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, maka saya akan melibatkan waka kurikulum. Waka kurikulum. Selanjutnya karena ini dilaksanakan dalam kegiatan kombel, maka saya akan melibatkan ketua kombel seperti itu. Hmm. Dan saya juga tentunya. Oh iya. Jadi banyak sekali yang nanti akan dilibatkan ya Bu ya, kepala sekolah, kemudian kakurnya, kemudian ketua komunitasnya, dan Bapak Ibu guru tentunya ya Bu ya. Eh, Iya, Senior tadi ya Bu ya yang jadi sasarannya itu. iya. Karena kan pasti hadir kan Pak ya kalau sudah mengajak kepala sekolah dan lain-lain Benar. seperti itu. Hmm. Ibu, kira-kira cara Ibu tadi kalau melalui komunitas belajar itu yakin nggak Ibu berhasil untuk pembelajaran berdiferensiasi Ibu? Em, kalau dikatakan yakin,
sebagai seorang manusia kita nggak bisa memastikan ya Pak ya. Tapi kita harus punya rasa optimis seperti itu. Harus punya rasa optimis kalau kita sudah berusaha, maka hasilnya itu tidak akan mengkhianati usaha kita seperti itu. Mudah-mudahan aja dengan adanya Kombel nanti kita mencontohkan atau menampilkan contoh yang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Mudah-mudahan lebih paham teman-teman seperti itu. Oh iya Bu, yang penting kita berusaha dulu ya Bu ya. Kita manfaatkan aset yang ada di sekolah yaitu melalui komunitas. Masalah berhasil atau tidaknya nanti bisa dievaluasi bersama-sama seperti itu Bu ya. Iya betul. Nah, baik Ibu, tidak terasa nih waktu kita sudah mau selesai ini sebentar lagi. Nah, jadi kesimpulannya apa Ibu kira-kira tadi perbincangan kita itu tadi yang awalnya Ibu tadi saya lihat wajahnya agak-agak cemas, sekarang sudah agak bersinar-sinar Ibu. Jadi apa yang jadi kesimpulannya Bu hari ini Ibu? Baik, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Bagas ya, karena sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya seperti itu dalam coaching sore ini. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah dalam membentuk pola komunikasi yang baik itu memang butuh suatu suatu dukungan lebih gitu ya, suatu dukungan lebih dari atasan. Kemudian kita juga butuh cara yang tepat seperti itu dalam penyampaiannya, tidak di sembarang waktu dalam artian seperti itu Pak. Jadi saya menjadi tercerahkan ini dari yang tadinya bingung harus seperti apa gitu kan, dan sekarang alhamdulillah sudah menemukan solusinya. Terima kasih ya Pak Bagas ya. Ya Ibu, sama-sama tetap semangat ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang dicapai atau yang diinginkan Ibu bisa tercapai di kemudian hari ya Bu ya. Tetap semangat. Terima kasih Pak. Insya Allah semangat terus. Assalamualaikum Ibu. Selamat siang. Iya Pak, selamat siang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Bagas, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Pak Bagas? Ya, alhamdulillah Ibu sehat walaupun dalam cuaca panas, tetap sehat, dinikmati aja Ibu. Alhamdulillah, cuaca memang sedang panas sekarang ya Pak ya, tetap ya, jaga kesehatan. Iya Ibu. Tapi ini saya lihat-lihat sepertinya Pak Bagas wajahnya sedang agak mendung ini, justru cuacanya cerah tapi wajahnya mendung ini. Benar sekali Ibu. Karena kita kan sudah libur panjang ya Bu ya. Kemudian kita masuk sekolah, nggak taunya banyak sekali tugas-tugas yang harus dikerjakan Bu, yang harus diselesaikan itu tidak hanya 1, 2, 3. Satu belum selesai, numpuk lagi, ada lagi pokoknya Ibu. Jadi merasa kecapean lah Bu. Seperti itu. Iya. Oh betul, berarti betul ya, karena memang ada sesuatu ya Pak ya, benar, karena Ibu, tugas yang banyak seperti itu ya. Baik, kalau saya boleh tahu ini Pak, dari percakapan kita siang ini, apa yang menjadi harapan Bapak tentang apa yang sedang Bapak hadapi saat ini, dan yang menjadi harapan Bapak dalam percakapan ini nanti apa? Oh iya Bu, jujur ya Bu ya, saya itu kepengennya itu bisa mengatur waktu saya Bu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya hadapi. Karena jujur saja kalau di sekolah dengan di rumah itu kan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Tentunya membutuhkan waktu kan Bu. Nah jadi saya itu masih kebingungan bagaimana cara mengatur waktu yang baik supaya pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dengan tepat waktu seperti itu Bu. Seperti itu.
Jadi harapan Bapak atau tujuan Bapak itu bisa bisa dikatakan bisa memanajemen waktu lah ya Pak ya dengan Iya, sekian benar, banyaknya tugas seperti itu. benar. Berarti Bapak Bagas ini orang yang luar biasa ini di sekolahnya karena tugasnya begitu banyak sekali seperti itu. Iya. Eh, kalau saya boleh tahu nih Pak, karena tadi sudah disampaikan harapannya. Iya, Bu. Tadi baru sekilas mungkin Bapak bercerita permasalahan yang terjadi di apa namanya di dalam diri Bapak. Nah mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi yang lebih realnya sehingga Bapak merasa perlu untuk memanajemen waktu. Jadi seperti ini Bu, selain saya bertugas sebagai pendidik, saya di sekolah saya itu diamanati sebagai bendahara Ibu. Wah, Jadi terkait dengan tugas-tugas bendahara ini selain belanja langsung, itu juga mengatur ini Bu, yang namanya SPJ, dokumen-dokumen yang harus. hmm. Nah, padahal sebentar lagi Bu, barusan tadi dapat WA grup bahwasannya untuk Monef SPC tentang bendahara itu dilaksanakan pada tanggal 28 Bu, 28 Juli, jadi sekitar 1 minggu lagi. Sedangkan ini tugas belum belum saya kerjakan sama sekali Bu, karena saya mengerjakan yang kemarin itu dapat tugas dari kepala sekolah terkait SPI ya Bu ya, survei pendidikan integritas seperti itu. Sambil liburan itu saya kerjakan Bu. Jadi istilahnya ya seperti itu Bu, gambarannya keteteran waktunya Bu. Belum yang di rumah Bu. Kalau di rumah ya kita sebagai kepala keluarga, kemudian saya juga diminta untuk di madrasah Bu. Wah, luar Jadi biasa. ini bantu teman-teman mengajari Iqra Bu. Jadi ngaji kalau sore. Oh, Jadi pagi sampai siang itu di sekolah, kemudian pulang istirahat sebentar, sorenya ke madrasah seperti itu Bu. luar biasa Pak Bagas ini ya, ternyata nggak di sekolah, nggak di rumah, eh, apa ya, dirinya ini selalu membawa manfaat seperti itu. Luar biasa sebenarnya Pak. Eh, Iya Bu. iya. Eh, baik. Sekarang sudah tergambar sih dalam pikiran saya betapa padatnya jadwal Pak Bagas gitu ya dalam sehari penuh itu. Iya benar Bu. Hmm, mungkin kalau eh, Pak Bagas ya bisa me menskalakan tingkat ke apa ya permasalahan yang Bapak hadapi itu dari skala berapa sampai berapa? Kalau saat ini ya Bu Dari ya. skala 1 sampai 10 mungkin kayak gitu. Oh, Iya, 1 sampai 10. Kalau iya. saat ini posisi saya itu ada di sekitar angka 5 Bu. Jadi maju enggak, mundur juga enggak Bu. Jadi Cukup berat masih ya kalau 5 ya berarti. iya masih berdiam, mau melangkah-langkah, tetapi cara memanage waktunya ini Bu yang masih bingung Ibu. Oh, iya iya iya. Baik baik baik. Baik kalau gitu. Eh, mungkin Pak Bagas, eh, karena Bapak ini begitu padatnya kegiatan dan jadwal, itu biasanya butuh pengingat. Nah, ini biasanya Bapak punya bentuk pengingat tersendiri nggak dalam diri Bapak? Oh iya Bu, kalau masalah pengingat itu dari dulu sudah saya ini Bu, sudah saya terapkan. Tetapi yang menjadi pengingat ini terkadang ya lupa juga Ibu. Jadi istri saya Bu, istri saya itu ya Oh, yang saya jadikan pengingat Bu. Jadi saya kalau ada tugas minta tolong sama istri, tolong besok ingatkan ya ngerjakan ini. Nah, terus besok tolong ingatkan ini. Tapi yang diingatkan juga kadang lupa juga, Bu. Seperti itu. oh baik. Yang pertama berarti ada pengingat sudah Pak ya? Iya, Istri seperti itu. benar Ibu.
Namun karena tadi pengingatnya juga terkadang lupa ya, namanya manusia, saya juga kadang-kadang lupa, Pak. Mungkin Bapak juga punya bentuk pengingat yang lain mungkin, Pak, seperti itu? Iya, dulu pernah Bu, saya itu menggunakan pengingat seperti kalender. Saya tuh tiba-tiba kaget Bu, kagetnya seperti ini Bu, loh kok ada ucapan ulang tahun ya di kalender pendidikan, di kalender di HP itu Bu, kok ada ucapan Oh, ulang tahun, loh kok ini bisa jadi pengingat, nah seperti itu. Nah jadi eh, rencana saya mau pakai itu kayaknya Bu. Selain dari istri tadi, kadang kan istri juga lupa. Kalau di HP kan sebelum kalau nggak rusak ya nggak bakal lupa kan Bu. Kalau masih hidup kan HP-nya seperti itu. iya, betul betul. Jadi salah satu pengingat juga ya, Pak, ya? Iya benar Ibu. Eh, Rencana saya seperti itu Bu, yang saya pakai nantinya. Terus, karena tadi sudah dibuat pengingatnya ya, Pak, ada 2 pengingat seperti itu, istri dan juga, kalender HP, kira-kira kapan Bapak akan memulai, eee, apa ya, rencana aksinya untuk pelaksanaan pengingat tersebut? Oh iya Bu, karena ini kan tugas-tugas itu mendadak dan segera diselesaikan. Saya laksanakan mulai besok Bu. Besok Oke, saya ini setel pengingat waktunya, kemudian saya minta sama istri juga terkait dengan tugas-tugas yang akan saya selesaikan kurang lebih ya 1 minggu ke depan Bu, karena banyak sekali tugas-tugasnya itu. Jadi nanti saya akan buat catatan mana dulu yang harus saya selesaikan, mana dulu yang harus saya kerjakan sesuai dengan tanggal-tanggal yang diminta oleh kepala sekolah sesuai dengan tepat waktu, agar tepat waktu seperti itu Bu. luar biasa Pak Bagas. Ya, betul, luar biasa ya, Pak. Baik, selanjutnya, karena tadi sudah ada rencana akan dilaksanakan besok, menurut Bapak, mmm, penanggung jawab apa yang akan Bapak rencanakan tersebut, yang bertanggung jawab dari apa yang akan Bapak laksanakan tersebut, kira-kira sudah ada belum siapa? Seperti itu. Tentunya saya sendiri Bu ya, saya akan bertanggung jawab terkait dengan tugas-tugas yang saya kerjakan. Kemudian yang kedua istri tentunya Bu, saya mintai tanggung jawab juga karena selain menjadi pasangan menjadi pengingat juga Bu, seperti itu. Kalau kita Luar minta biasa. tanggung jawab HP kan nggak mungkin kan Bu, seperti Iya. itu. Ya saling saling melengkapi ya Pak ya berarti kan. Benar. Sama-sama hebat ini suami istri berarti. Ya, ya, apa namanya, mudah-mudahan bisa membantu, kegelisahan yang Bapak hadapi tadi dengan pengingat yang sudah Bapak rencanakan. Nah, selanjutnya mungkin yang terakhir ya Pak, sebagai refleksi atau kesimpulan, tadi saya bertanya skala nih ya Pak ya. Ini Ya, saya lihat nih Bapak sudah agak cerah-cerah, nggak mendung-mendung banget gitu benar. wajahnya kan. Heeh. Sebagai refleksi dari skala 1 sampai 10 tadi Bapak menyebut 5 kan ya. Iya Nah, benar. sekarang ini ya, jadi sekarang ini skala yang Bapak rasakan setelah, bercakap-cakap barusan ini berapa gitu skalanya? Tingkat kegelisahannya gitu. Jangan malah Iya Bu. turun ya, Pak. Tadi eh, setelah ngobrol-ngobrol dengan Ibu, eh, ternyata saya itu menemukan solusi, Bu. Selain Oh, selain dari meminta tolong sama istri, saya membuat catatan-catatan di kalender HP supaya eh, bisa diingatkan karena eh, saya itu orangnya pelupa sekali, Bu. Jadi kalau ditanya terkait dengan skala, akhirnya saya sudah menemukan solusi-solusinya. Skalanya saya menjadi 8 Bu ini Bu. oh 8. Wah, peningkatan ya, Pak ya.
Iya benar Ibu. Saya khawatirnya tadi malah jadi 4, Pak. Kalau Alhamdulillah kalau jadi 8. kalau 4 malah tambah bingung Ibu. Oh iya. Ya, ya, ya. Alhamdulillah berarti sudah ada peningkatan ya, Pak. Iya benar Ibu. Baik, selanjutnya kalau tadi refleksinya berupa skala, mungkin sedikit lagi Bapak bisa menyebutkan kesimpulan dari percakapan kita sore hari ini seperti apa? Oh ya Bu, tadi sebelum saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya itu memang banyak tugas sekali terkait memanage waktu, itu sangat berantakan. Kemudian setelah ngobrol-ngobrol dengan Ibu, ternyata saya mendapatkan solusi Bu, terkait masalah yang saya hadapi. Tentunya saya meminta tolong kepada istri saya untuk mengingatkan tugas-tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, dan juga saya membuat catatan-catatan di kalender HP mana tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu seperti itu. Jadi terima kasih sekali Bu, pembicaraan kita hari ini sangat bermanfaat sekali. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Luar biasa Pak Bagas sudah menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Iya Ibu. Mudah-mudahan setelah ini menjadi lebih lega ya, lebih Iya, Ibu. rileks seperti itu, dan tetap semangat ya Pak ya. Iya Ibu, semangat. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bapak. Mungkin demikian mungkin ya Pak ya percakapan kita sore ini. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin lain kali bisa kita sambung lagi. Iya Ibu. Tetap semangat selalu. Ngobrol-ngobrol lagi Bu, karena masalah tidak hanya itu saja Bu ya, tapi yang terbaru-baru ini ya masalah itu Bu. Nanti lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Terima kasih. Siap Pak. Baik, kalau gitu saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ya Allah.